Kata kelasnya mana? Lengkap? Hari ini ya Pak. Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kata kelasnya tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Teman-teman, kita mulai berdoa. Berdoa sudah selesai. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Melani, Hadir Pak. Kota Syariatun, Hadir Pak. Firmayanti, Hadir Pak. Melika Sari. Hadir Pak. Baik. Oke, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari terkait dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, coba Pak kalian bayangkan di sekitar kita ini kan ada ruang kelas. Bagaimana kalian menggambarkan ruangan kelas ini? Ada yang bisa menggambarkannya? Mendeskripsikannya misalnya warnanya, warna dindingnya, pintu juga, isi dalam ruangannya. Ada yang bisa? Baik, Melani silahkan kalian. Jadi langsung saja saya deskripsikan Pak. Jadi ruangan kelas ini tuh didominasi dengan warna cat putih, dan di ruangan ini tuh terdiri dari dua AC yang mana itu membuat ruangan ini menjadi lebih dingin dan nyaman. Oke, baik, terima kasih. Baik, sekarang Melani. Oke, jadi Melani tadi telah mendeskripsikan ruangan di kelas ini. Itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang tes deskripsi. Nah, sebelumnya itu Bapak akan memberikan pemaparan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada materi ini. Yang pertama, berdasarkan dari pemaparan dari Melani tadi, apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan gambaran awal tentang apa itu tes deskripsi? Ada yang bisa? Baik. Baik, Pak Tasya silakan. Tes deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukis secara menggambarkan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Baik. Beri tepuk tangan untuk Pak Tasya. Tes deskripsi itu adalah tes yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengarkan, mencium dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan sikap penulisnya. Dalam tes deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembacanya. Nah, melangkah ke materi berikutnya, yaitu tujuan dari tes deskripsi. Nah, ada yang disebutkan ada berapa tujuan tes deskripsi? Baik, silahkan Melika Sari. Baik Pak, jadi tujuannya itu ada 4. Yang pertama pemberian arahan, yang kedua penjelasan akan sesuatu hal, yang ketiga penceritaan peristiwa, dan yang terakhir rangkuman. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Melika Sari. Oke, baik. Jadi secara umum tes deskripsi itu bertujuan menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Jadi sesuai dengan pengertian dari tes deskripsi tadi. Nah, melalui tes deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Selanjutnya tentang ciri kebahasaan tes deskripsi. Jadi sama seperti tes lainnya, tes deskripsi ini juga memiliki ciri kebahasaan tersendiri. Nah, dari antara kalian ada yang bisa menyebutkan ciri kebahasaan dari tes deskripsi? Baik, silakan Melani. Jadi ada ciri bahasa teks deskripsi itu yang saya ketahui. Ada yang pertama penggunaan kata baku, yang kedua penggunaan kata hubung, yang ketiga penggunaan kata penghubungan, dan yang terakhir penggunaan kata rujukan. Baik, terima kasih. Silakan dari pertama untuk temannya. Di sini ada 3 jenis tes deskripsi. Nah, yang
itu adalah tes deskripsi spasial. Tes deskripsi spasial adalah tes yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Artinya dalam paragraf ini penulis itu menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, baik dari luar, dalam, atas atau bahkan bawah. Nah, ini juga bisa memberi penjelasan tentang keadaan ruangan, apakah ruangan itu gelap, terang, pengap, berdebu, bersih, rapi, kotor dan sebagainya. Untuk contohnya, di antara kalian apakah ada yang ingin membacanya? Silakan. Baik, silakan Yelika saja. Baik Pak, ruangan berukuran 17 meter kali 10 meter ini sangat layak untuk ditempati. Dindingnya yang tinggi menjulang ke atas. Ruangan yang sebesar kolam renang umum membuatnya sangat nyaman untuk ditinggali, bahkan untuk berdua ataupun bertiga. Tidak ada sekat yang membatasi. Ditambah satu ruang kasur besar dan ruangan menuju balkon di pojok depan. Ada kompor dan alat memasak lainnya di pojok belakang. Berdampingan dengan pintu yang menuju kamar mandi. Baik, beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi ini sesuai dengan penjelasan dari tes deskripsi spasial. Tadi itu si penulis ini berusaha untuk menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, baik itu luar, dalam atau bahkan bawah. Nah, bisa juga memberi penjelasan tentang keadaan ruangan itu sendiri. Tes deskripsi kedua yaitu tes deskripsi objektif. Tes deskripsi objektif ini merupakan tes yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas hal atau orang tersebut. Artinya jenis paragraf deskripsi objektif ini tuh mengharuskan penulis atau pengarang menuliskan objek secara jelas dan apa adanya tanpa adanya kesan pribadi si penulisnya dalam deskripsi tersebut. Jadi tes deskripsi ketiga adalah tes deskripsi subjektif. Tes deskripsi subjektif adalah tes yang menggambarkan objek seperti penafsiran atau kesan perasaan penulis. Artinya dalam paragraf deskripsi subjektif ini mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis. Langkah ke materi selanjutnya itu di sini adalah langkah membuat atau menyajikan tes deskripsi. Nah, secara keseluruhan ada 7 langkah dalam membuat atau menyajikan tes deskripsi, yaitu yang pertama, memilih tema atau topik yang menjadi dasar penggambaran. Tentunya dalam melakukan tes deskripsi harus ada topik dan tema terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap objek. Yang ketiga, mengumpulkan data berupa contoh seperti gambar sebagai ilustrasi dari tes deskripsi yang akan kita buat. Langkah keempat, menetapkan pola pengembangan yang tepat dan sesuai. Yang kelima, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dasar dan gagasan pembatas. Langkah keenam, mengembangkan kerangka menjadi paragraf utuh. Langkah ketujuh, mensintesis dari paragraf deskripsi. Baik, itulah ketujuh langkah-langkah dalam menulis tes deskripsi yang baik dan benar. Nah, di sini ada contoh tes deskripsi beserta strukturnya. Jadi ada 3 strukturnya, yaitu ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan bagian penutup. Nah, untuk isinya sendiri sudah jelas, kalian bisa membacanya. Diisi dari bagian deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutupnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi yang telah kita bahas? Baik, sudah paham ya. Kalau begitu kita akan membuat membentuk kelompok. Jadi di sini akan ada 2 kelompok untuk menyelesaikan tugas yang seperti yang telah terlihat di layar. Jadi Bapak akan membagi kelompoknya. Untuk yang depan ini kedua ini kelompok 1 dan yang belakang ini merupakan kelompok 2. Jadi tugasnya itu sudah terlihat jelas ya. Diskusikan bersama dengan kelompok. Buatlah tes deskripsi berdasarkan objek yang diamati pada gambar di atas. Sudah paham tugasnya? Sudah. Baik. Kerja dengan tenang. Tidak usah terburu-buru ya.
Sudah selesai tugasnya, anak-anak? Sudah. Baik. Oke, selanjutnya sesuai dengan penyampaian Bapak tadi, kalian akan mempresentasikan hasil pengamatannya dan kelompoknya. Untuk kelompok 1, silakan. Baik Pak, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa ada 2 ekor kucing yang sangat lucu dan menggemaskan. Kucing di sisi kiri itu memiliki perpaduan warna hitam dan putih pada bulunya, serta mata yang terlihat tajam tetapi bersahabat. Di sebelahnya ada kucing berkulit orange dan putih yang tampak lembut dan terawat. Keduanya duduk berdampingan dengan posisi tubuh saling mendekat, menunjukkan kedekatan dan keakraban. Pandangan mata mereka terlihat lembut dan penuh rasa ingin tahu, membuat orang yang melihatnya merasa senang. Bulu mereka tampak bersih dan rapi, menandakan bahwa keduanya dirawat dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, tentang untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik Pak, jadi di sini saya akan membacakan mengenai teks deskripsi tentang 2 ekor kucing. Nah, di dalam gambar tampak 2 ekor kucing yang sangat menggemaskan. Kucing yang berada di sebelah kiri memiliki bulu berwarna hitam dan putih dengan mata yang tajam namun bersahabat. Sementara itu, kucing di sebelah kanan memiliki bulu berwarna orange bercampur putih yang tampak lembut dan halus. Keduanya duduk berdampingan dengan pose yang tenang dan saling mendekatkan tubuh, seolah-olah menunjukkan keakraban satu sama lain. Tatapan mata mereka terlihat penuh rasa ingin tahu dan kehangatan, membuat siapapun yang melihatnya merasa senang dan gemas. Kucing-kucing ini tampak sehat dan terawat dengan bulu yang bersih dan ekor yang mengembang. Baik, terima kasih. Beri tepukan untuk kelompok 2. Oke, jadi kedua kelompok ini telah mendeskripsikan sesuatu berdasarkan objek itu sudah baik, sudah mampu menggambarkan secara keseluruhan mengenai objek yang telah diamati. Jadi kedua kelompok ini saya rasa sudah memahami yang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi tes deskripsi. Oke, baik. Sudah paham ya semuanya? Oke, alhamdulillah. Oke, jadi sebagai kesimpulan pada materi kita hari ini itu tes deskripsi adalah jenis tes yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang atau fenomena secara rinci dan jelas, sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan atau merasakan apa yang dijelaskan. Karena jam pelajaran kita juga sudah hampir berakhir pada hari ini, jadi marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Oke, baik. Jadi kalian semua sudah belajar dan berlatih bagaimana menyusun tes deskripsi yang baik dan benar, yang logis. Sebelum itu ada motivasi untuk hari ini terkait dengan pembelajarannya. Ada yang bisa baca? Satu orang? Silakan Menika Sari. Belajar hari ini mungkin sulit, tetapi hasilnya akan memuaskan di masa depan. Ayo semangat belajar. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk perhatian kalian dan kerja keras kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Segala kekurangan dari Bapak selama proses pembelajarannya mohon maafkan. Sampai jumpa di pembelajaran